sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gerarda Anita Ngoel dengan NIM 2401030016. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari teorema 4. Teorema 4 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3 sampai AN, yaitu jika P suatu bilangan prima dan A1, A2, A3 sampai AN habis dibagi P, maka A1 habis dibagi P untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N. Di sini kami akan melakukan pembuktian terhadap teorema ini. Yang pertama, kita akan membuktikan dengan induksi matematika pada N, yaitu banyaknya faktor. Untuk N sama dengan 1, yaitu A1 habis dibagi P jelas benar. Karena menurut teorema 4, jika P adalah suatu bilangan prima membagi hasil kali beberapa bilangan, maka P pasti membagi minimal salah satu dari bilangan tersebut. Yang kedua, untuk N sama dengan 2, yaitu A1, A2 habis dibagi P. Karena P suatu bilangan prima, maka menurut teorema 4, A1 habis dibagi P atau A2 habis dibagi P. Maka itu dapat diambil sebagai hipotesis induksi untuk T dengan T lebih dari 2 kurang dari N, yaitu P bilangan prima dan A1, A2, A3 sampai AT habis dibagi P. Maka AK habis dibagi P untuk K lebih dari 2 kurang dari T. Yang berikut, pandang A1, A2, A3 sampai AN habis dibagi P atau dapat ditulis sebagai A1, A2, A3 sampai AN kurang 1 habis dibagi P dikali AN, maka menurut teorema 4 diperoleh A1, A2, A3 sampai AN kurang 1 habis dibagi P atau AN habis dibagi P. Jika AN habis dibagi P, maka teorema telah terbukti. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Valencia Estimbelo dengan NIM 2401030069. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu jika A1, A2, A3 sampai AN kurang 2, AN kurang 1 habis dibagi P, maka menurut teorema 4 diperoleh A1, A2, A3 sampai AN kurang 2 habis dibagi P atau AN kurang 1 habis dibagi P. Jika AN kurang 1 habis dibagi P, maka teorema tersebut terbukti. Yang kedua, jika A1, A2, A3 sampai AN kurang 2 habis dibagi P, maka proses seperti di atas dapat diteruskan. Berdasarkan hipotesis yang diambil, maka dapat diteruskan meski akan berakhir. Berarti bilangan prima P membagi salah satu dari A1, A2, A3 sampai AN. Jika pada teorema 4 diambil kasus bahwa P, Q, dan R masing-masing bilangan prima dan QR habis dibagi P, maka Q habis dibagi P atau R habis dibagi P, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R. Karena P, Q, dan R masing-masing bilangan prima, kasus tersebut dapat diperluas sebagai berikut. Yang pertama, jika P, Q1, Q2, Q3 sampai Qn semuanya bilangan prima dan Q1, Q2, Q3 sampai Qn habis dibagi P, maka P sama dengan QK untuk suatu K dengan K lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan N. Selanjutnya, kita akan membuktikan ketunggalan dari faktorisasi prima dari suatu bilangan positif. Teorema ini sering disebut faktorisasi tunggal yang merupakan teorema dalam aritmatika. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Inur. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teorema 4. Jadi di sini saya sedikit menyinggung kembali bunyi dari teorema 4. Jika P suatu bilangan prima dan A1, A2, A3 sampai AN habis dibagi P,
Untuk suatu I, maka A habis dibagi P. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan sampai N, dan seterusnya. Kemudian penjelasan mengenai teorema 4 itu sendiri ialah bahwa jika P' membagi hasil kali beberapa bilangan, maka P pasti membagi minimal salah satu faktor dari bilangan tersebut. Kemudian langsung saja ke contoh ilustrasi atau contoh soal. Di sini untuk N-nya sama dengan 3 dan juga kita misalkan P-nya sama dengan 3. Maka kita dapatkan 2 dikali 3 dikali 4 habis dibagi 3. Atau kalau kita kalikan itu bilangan aslinya itu 2 kali 3, 6 kali 4, 24 habis dibagi 3. Namun kalau kita konversikan sesuai dengan perluasan teorema 4, dia akan menjadi 2 kali 3 kali 4 habis dibagi 3. Nah, karena di sini salah satunya yaitu 3 habis dibagi 3 benar, meskipun 2 habis dibagi 3 itu salah, tetapi ini tetap benar karena memenuhi syarat bahwa pasti akan ada salah satu yang dapat membagi minimal atau minimal salah satu faktor yang dapat membagi bilangan N-nya. Kemudian untuk kasus yang kedua dengan N-nya sama dengan 4, kita misalkan P-nya itu sama dengan 2, maka didapatkan 7 kali 5 kali 2 kali 9 habis dibagi 2. Jadi di sini ada salah satu faktor yang memenuhi, yaitu 2 habis dibagi 2 benar. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikut. Ini diberikan P-nya itu sama dengan 5, adalah bilangan prima, dan A habis dibagi 5, kemudian B habis dibagi 5. Jadi di sini kita buktikan bahwa A kali B itu habis dibagi 5. Jadi di sini kita gunakan solusi kontrapositif dari teorema 4, di mana A habis dibagi P dan B habis dibagi P, maka AB pasti habis dibagi P. Kita asumsikan AB habis dibagi 5. Menurut teorema 4, maka A itu habis dibagi 5, B juga habis dibagi 5. Maka kesimpulannya AB habis dibagi 5. Kemudian selanjutnya diberikan bilangan prima P-nya itu sama dengan 7, dan 15 kali 28 kali 49 itu habis dibagi 7. Nah, tunjukkan bahwa 7 membagi minimal salah satu dari 15, 28, dan 49 tanpa menghitung hasil kali dari bilangan tersebut. Nah, di sini tentunya kita gunakan teorema 4, di mana 15 kali 28 dikali 49 habis dibagi 7, maka 7 dia harus membagi salah satu dari faktor bilangan tersebut. Kita tes satu persatu. 15 habis dibagi 7, ini salah. Kemudian 28 dibagi 7 ini benar. 49 dibagi 7 ini juga benar karena dia habis dibagi 7. Jadi karena ada salah satu faktor, jadi di sini ada 2 faktor yang membagi habis 7, maka artinya ini terbukti benar. Sekian saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.